Firman Tuhan hari ke-275 1 Oktober tahun 2024, Yakobus pasal 3 ayat 18, perikop, kebijaksanaan yang datang dari atas. Firman Tuhan pada hari ini di awal bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2024, di hari yang ke-275, diambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18 dengan perikop kebijaksanaan yang datang dari atas. Dari atas adalah dari Tuhan. Sebagai nats atau ayat dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itulah ayat hari ini. Dan kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6. Paulus membela pelayanannya. Bacaan malam diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai dengan 17. Yesus pohon anggur yang sejati. Kita masuk dalam bulan Oktober dan topik baru pada bulan Oktober diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dengan perikop, serahkanlah hidupmu karena Tuhan menjadi persembahan hidup yang hidup dan benar. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan hidup dan benar. Itulah topik minggu ini. Dan hal ini dijabarkan dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah adalah ibadahmu sejati. Saya baca sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi di sini dikatakan ibadah sejati. Apa itu ibadah sejati? Dari kita, daging kita, diri kita menjadi persembahan yang hidup dan benar. Jadi tubuh kita merupakan persembahan yang hidup dan benar. Daud Mazmur 36 ayat 6 mengatakan demikian.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah diri Daud. Tadi Paulus menyarankan kepada jemaat di Rom, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Dan di sini Daud mengatakan, aku diam sepanjang masa di rumah Tuhan, karena dirinya adalah rumah Tuhan. Nah, kemudian perikop hari ini yaitu kebijaksanaan datang dari atas. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan datang dari atas? Itu merupakan anugerah dari Tuhan Allah. Dan buah kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang melakukan damai. Jadi hanya bagi mereka yang menginginkan kedamaian ditaburkan benih damai. Ya. Perikop ini menggambarkan pentingnya kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Jadi menggambarkan perikop ini bahwa pentingnya kebijaksanaan berasal dari Tuhan, yang bukan hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga tindakan yang membawa perdamaian dan keadilan. Jadi kebijaksanaan yang datang dari Tuhan itu bukan hanya pengetahuan, tetapi adalah membawa perdamaian dan keadilan. Itulah yang datang dari Tuhan, yang datang dari atas. Kebijaksanaan datang dari Allah, pengetahuan, perdamaian, dan keadilan. Ya. Dalam konteks hubungan antar pribadi, orang-orang bijak selalu berusaha menerapkan kerukunan dan keharmonisan sebagai hasil dari kebijaksanaan, di mana mereka adalah suatu perdamaian yang mendalam, baik dalam diri sendiri maupun di sekitar mereka. Jadi dalam konteks hubungan antar pribadi, orang-orang bijak selalu berusaha menciptakan kerukunan dan keharmonisan, sehingga hasil dari kebijaksanaan mereka adalah suatu perdamaian yang mendalam, baik dalam diri sendiri maupun di sekitar mereka. Nah, itulah tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan dari Tuhan bukan hanya pengetahuan, tapi perdamaian dan keadilan. Nah, dalam konteks hubungan antar pribadi, orang-orang bijak itu selalu berusaha menciptakan kerukunan dan keharmonisan, rukun dan harmonis, sehingga hasil dari kebijaksanaan itu dapat menghasilkan suatu perdamaian yang
mendalam. Perdamaian tersebut baik terhadap diri sendiri, sesama, dan di sekitar mereka berada. Itulah yang katakan kebijaksanaan datang dari Allah. Kemudian bagaimana orang yang bijak dan kebahagiaan yang didapat oleh orang bijak setelah terciptanya perdamaian dan keadilan sesama mereka dan juga dengan diri sendiri. Kita lihat dalam Matius ya, pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati akan memperoleh kemurahan. Siapa dalam Alkitab tokoh yang murah hati? Daud mengatakan, ya, itu dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 6. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Daud. Dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Daud yang murah hati seumur hidupnya, dia mendapatkan kemurahan. Sehingga Allah langsung menjanjikan kepada Daud, dari keturunanmu, anak kandungmu sendiri akan menjadi membangun bait suci bagi saya, kata Tuhan, Raja Salomo. Dan keturunanmu akan menjadi raja dari segala raja, pemimpin dunia. Yesus. Bukan main. Inilah orang yang bermurah hati. Karena Daud sudah mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti hidupku seumur hidupku. Dan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan main. Maka dikatakan dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kemudian Matius 5 ayat yang ke-8 ya, yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Siapa yang hatinya suci? Tetap jawabannya adalah Daud. Karena Daud mengatakan, aku berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah dirinya. Dirinya menjadi persembahan yang hidup, yang suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Jadi orang-orang yang suci itu melihat Tuhan. Baik dalam spiritual dirinya, dia akan melihat Tuhan. Yang suci hatinya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kebijakan dari Tuhan bukan hanya pengetahuan, tapi perdamaian dan keadilan. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Allah. Jadi siapa yang membawa damai, dia adalah anak-anak Allah. Itulah yang merupakan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Nah, kemudian bagaimana kita menjabarkan hal tersebut? Yesus mengatakan, waktu berkhotbah di bukit,
dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13. Jadilah garam dunia. Apa itu garam dunia? Berhubungan baik dengan sesama. Garam adalah untuk membuat makanan awet, untuk membuat makanan enak, untuk membuat semua hidangan itu harmonis. Diartikan seperti itu, jadilah garam dunia. Kita menjadi penyegar hubungan antar sesama, membuat kesejukan di dalam toleransi berhubungan antar agama, antar bangsa, antar negara, antar sesama manusia. Keharmonisan itulah merupakan firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa kebijaksanaan datang dari atas, dan kebijaksanaan itu adalah pengetahuan, perdamaian, dan keadilan. Nah, kemudian berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan mendapat kemurahan. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia bisa melihat Tuhan. Seperti Daud, aku berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Nah, kemudian pesan Yesus Matius 5 ayat 13, jadilah garam dunia, yang bisa membuat harmonisasi hubungan antar sesama, dan juga menjadi bisa role model di dalam setiap pergaulan dan hubungan kita. Jadilah pengikut Tuhan yang setia dan yang sejati. Dan ibadah sejati pada hari ini akan kita lihat di dalam perikop berikut, ya. Nanti kita lihat di dalam bacaan pagi dan bacaan malam. Nah, maka pesan moral daripada perikop kebijaksanaan dari Tuhan, anugerah dan keselamatan adalah hadiah dari Tuhan. Begitu besar kasih setia Allah pada dunia ini, sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 6. Paulus membela pelayaannya. Apa makna perikop Paulus membela pelayaannya? Paulus membela pelayaannya dengan menekankan bahwa dia memiliki otoritas dari Kristus. Kenapa dia memiliki otoritas dari Kristus? Karena yang memilih Paulus adalah Kristus. Pada saat dia berada dalam gelap, menganiaya orang Kristen yang mengikut Yesus, dia dipilih langsung oleh Yesus. Paulus, kabarkan firman-Ku. Maka Paulus mengatakan, membela diri dia dalam melayani firman Tuhan, punya otoritas dari Kristus. Apakah kita juga sama dengan Paulus, mempunyai otoritas dalam pekabaran firman Tuhan? Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Apakah sudah layak kita mendapat otoritas pelayanan dari Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, dan kita sendiri
pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini menekankan bahwa dia memiliki otoritas dari Kristus. Nah, dalam ayat tersebut Paulus menanggapi ya kritik dan penentangan yang dialaminya dengan pendekatan yang lembut. Jadi Paulus ya menghadapi kritik dan tantangan dari jemaat, dia ya mengadakan approach atau pendekatan, approach making dengan lembut namun tegas. Ketegasan itu dia memberitakan firman Tuhan sesuai dengan otoritas yang diterimanya dari Kristus, ya. Menunjukkan bahwa meskipun ia menghadapi kecaman, ia tetap berdiri di atas kebenaran dan panggilannya sebagai rasul, sebagai perintah dari Yesus Kristus. Ya. Jadi dia tetap memakai aturan panggilan terhadap dirinya oleh Yesus. Walaupun dikatakan dia adalah lembut berhadapan dengan orang, tetapi dia keras apabila mengirim surat, tapi dengan otoritas dari Kristus. Ya. Nah. Kemudian 2 Korintus 10 ayat yang pertama, ya, seperti ini. Karena itu Paulus yang dengan lemah lembut dan penuh rasa hormat memperingatkan kamu tentang hal aku yang ketika berhadapan muka, ya, dengan kalian, tetapi ketika jauh berani terhadap. Apa makna perikop ini? Paulus mengatakan kalau dia berhadapan muka dengan jemaat, dia lemah lembut. Tapi kalau dia mengirim surat, dia berani mengatakan yang keras dan tegas. Paulus menunjukkan bahwa itulah strategi dalam membela pelayanannya dengan ya melakukan kelemahan dan kekuatan. Jadi dia mendahulukan ya kelemahan dan kekuatan. Nah, jadi dia berikan lemah lembut supaya ciri khas Yesus ditunjukkan kepada orang. Dan juga kekuatan kalau dia berada dalam jarak jauh, tidak berhadapan muka. Dia berani mengatakan yang sebenarnya. Sebab orang akan berpikir waktu membaca. Tapi apabila kita bertatap muka memberikan sesuatu yang keras, orang tidak sempat berpikir karena langsung bisa reaktif, ya, tidak memakai tempo respon, ya, stop dan untuk merespon. Stimulus langsung ditanggapi. Apabila berhadapan tatap muka, maka Paulus mengusahakan dia lembut menyampaikan. Tapi apabila dia jauh, dia mengatakan dengan tegas yang benar dengan tulisan. Karena orang sempat akan memakai logika berpikir dalam merespon stimulus karena tertulis dan bisa dibaca sehingga bisa dilihat. Itulah strategi daripada Paulus, ya. Nah, jadi dia katakan bahwa Paulus menunjukkan strategi dalam membela pelayanannya dengan
mendahulukan kelemahan dan kekuatan. Dalam ayat ini, meskipun ia tampak lemah saat berhadapan muka, ia menekankan bahwa otoritasnya berasal dari Kristus dan tidak ada dalam cara-cara duniawi. Nah, ini ya memperlihatkan bahwa ya, penyampaian pesan Kristus tidak selalu harus kuat secara fisik, tetapi lebih kepada ketulusan hati dan kekuatan iman yang mendasari pelayanannya. Jadi tidak harus dengan kekuatan fisik, ya, tetapi lebih kepada ketulusan hati dan kekuatan iman. Jadi imanlah yang mendasari pelayanannya. Kita tahu bahwa kita diselamatkan dengan iman. Paulus diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Maka dia memakai ketulusan hati dan kekuatan iman yang mendapatkan otoritas dari Yesus. Itulah pembelaan daripada Paulus dalam pelayanannya kepada jemaat yang ada di Korintus, sehingga dengan lemah lembut berhadapan bertatap muka untuk mengambil simpati, empati daripada jemaatnya. Tapi dia berbicara tegas dan keras apabila mengirim surat. Karena dalam membaca tulisan, orang akan memakai logic thinking atau logika berpikir dan juga bisa menganalisa tulisan demi tulisan. Tapi kalau bertatap muka, itu bisa stimulus yang masuk bisa direspon secara reaktif. Sehingga itulah strategi Paulus, bertatap muka, dia dengan lemah lembut menyampaikan. Tapi begitu dia mengirim surat, dia akan berikan tegas, jelas. Dan dia mempunyai otoritas dari Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Bacaan malam adalah Yohanes 15 ayat yang 10 sampai dengan 17. Yesus, pohon anggur yang sejati. Apa makna perikop Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 17? Ya. Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Nah, mari kita lihat. Ini ya mengungkapkan hubungan intim antara Yesus dan pengikut-pengikutnya, di mana dia menjadi sumber kehidupan dan kekuatan spiritual. Itulah maka dikatakan, akulah pokok anggur yang sejati. Melalui penggambaran ini, Yesus menekankan ya bahwa perlindungan berakar dan tinggal dalam dirinya untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi perlindungan ya dan berakar dan tinggal di dalam dirinya baru bisa
untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi perlindungan berakar dan tinggal pada diri Yesus. Nah, dalam ayat 5 Yesus mengatakan, ya, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Yesus, akulah pokok anggur yang sejati, kamulah rantingnya. Maka aku harus berada di dalam kamu, kamu juga berada di dalam aku, supaya kamu bisa berbuah. Ranting tanpa menempel dalam pokok, apakah bisa berbuah? Tidak, ya, tidak akan berbuah. Maka Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Maka kamu berada dalam diriku, diriku berada dalam dirimu, kamu akan dapat berbuah banyak. Tanpa pokok anggur, ranting tidak bisa berbuah. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbuah. Itulah arti daripada falsafah ini, yang Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang sejati. Artinya sumber daripada kehidupan Yesus, segala-galanya dia. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mengantisipasi perikop ini dengan pernyataan Yesus? Ini menunjukkan bahwa tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, ya, kita tidak mampu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita selain itu. Jadi jelas, tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah kebaikan. Ini yang mau ditekankan dalam perikop ini. Nah, perikop ini juga menekankan bahwa kasih Allah yang terlihat dalam perintah Kristus agar kita saling mengasihi satu sama lain, ya. Jadi ada perintah Allah di dalam hal perikop ini dengan melalui Yesus agar kita mengasihi satu sama lain. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, ya. Dikatakan bahwa kalian harus saling mengasihi satu sama lain, seperti aku mengasihi kalian. Jadi perintah mengasihi satu sama lain seperti saya sudah mengasihi kamu. Nah, maka waktu Yesus mengatakan dalam perintah yang utama, dalam kesimpulan daripada firman Tuhan yang ke-10 dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan bahwa perintah yang utama, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah perintah yang utama. Kemudian perintah yang utama yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah sekarang, apabila Tuhan berada dalam diri kita dan kita berada dalam diri Tuhan, kita dapat menghasilkan buah kebaikan. Apa buah-buah kebaikan itu? Itulah yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22.
yaitu buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Yang disebutkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesetiaan, dan kebaikan, dan penguasaan diri. Inilah buah-buah roh, buah-buah yang bisa kita hasilkan apabila kita bersama dengan Yesus dan Yesus bersama dengan kita akan menghasilkan buah-buah. Kemudian bagaimana dengan penguasaan diri? Ini ditekankan dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang menguasai diri melebihi seseorang yang menaklukkan sebuah kota. Kuncinya kesabaran dan menguasai diri. Itulah buah yang kita hasilkan apabila kita bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.